Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masih kita mengkaji tentang akhlakul qaum, akhlaknya para salaf kita dahulu, para aulia, para sholihin, yang semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita menambah ibadah, penyemangat untuk kita membersihkan hati, agar kita sukses dalam kehidupan yang singkat ini sebagaimana mereka telah sukses. Dan dari akhlaknya mereka, kajian kita kali ini adalah memandang amal mereka yang begitu banyak sedikit. Di mata mereka, amal ibadah mereka yang sudah sebegitu banyaknya itu sedikit. Itu bedanya kita sama mereka. Mereka ini ibadahnya banyak tapi dipandang sedikit. Nah, kita ibadahnya sedikit dipandang banyak. Makanya kita nggak maju-maju. Makanya kita terlena. Kita ini udah ibadah sedikit aja sudah wah, merasa Masya Allah. Lah mereka ini ibadahnya banyak, merasa sedikit. Makanya terus nambah. Nggak berani maksiat sama Allah, merasa nggak punya amal. Coba lihat. Ya. Beliau dikatakan walau kanu ala ibadati tsaqalain. Walaupun ibadah mereka ini seperti ibadahnya jin dan manusia dikumpulin saking banyaknya, tapi tetap dia pandang sedikit. Fakanu la yarawun annahum qaumu bidarrah wahidah. Mas, satu tetes saja, satu butir aja, ibadahnya itu nggak nutut dalam memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita mau berpikir, kita ini hidup kalau mau ibadah dari lahir sampai mati masih belum mampu membalas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita masih banyak membuang waktu untuk hal-hal yang gak manfaat, bahkan kita sia-siakan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka yang begitu banyak dianggap sedikit. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasul ini tidak pernah meninggalkan bangun malam. Rasul ibadahnya sudah nggak perlu dijelasin lagi, ibadahnya, jihadnya, waktunya hanya untuk berkhidmah kepada Allah, ibadah sama Allah. Hingga dalam riwayat Rasulullah itu pernah sholat malam sampai bengkak kedua kakinya. Dalam riwayat qatara min humadam, bahkan dari kedua kakinya itu netes darah. Ya. Sampai seperti itu Rasulullah itu ibadah. Terus ditanya, kau lakukan hal ini ya Rasulullah, buat apa kau sampai seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu dari yang dulu dan akan datang? Rasulullah ini kan sudah jelas dijaga dari dosa, diampuni, ya, dari kesalahan, sudah nasrun minallah, fatun, apa namanya? Laqad ja'akum rasulun. Bukan. Apa itu ayatnya itu? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratam mustaqimah, itu ayat itu. Bahwa nas jelas bahwa Nabi itu diampuni sudah. Yang lalu dan yang akan datang. Yang akan datang sudah diampuni. Ma taqaddama min dzambika wa ma. Tapi kau masih ibadah sampai seperti ini? Jawaban Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang begitu banyak ini? Ya, kalau Nabi aja seperti itu. Dalam riwayat Nabi Muhammad
setiap hari minimal 70 kali istighfar, walau punya dosa. Dalam riwayat 100. Ini yang nggak punya dosa, ibadahnya banyak, istighfar. Nah, kita yang nggak punya amal ibadah, ya nggak ada amal ibadahnya, banyak dosanya, males istighfar, ibadah sedikit kita sudah merasa kayak ibadah banyak. Maka itu orang dahulu, para salafus saleh selalu memandang sedikit banyaknya ibadah mereka. Istri Masruq rahimahullah menceritakan bahwa dahulu Masruq rahimahullah yusolli, sholat sampai bengkak, betisnya itu bengkak, min tulil qiyam, dari lamanya berdiri sampai ini kakinya, betisnya itu sampai bengkak. Hatta kuntu, istrinya cerita, bahkan aku sampai ajlis khalfahu, aku duduk di belakangnya, abki rahmatan lahu, nangis-nangis karena kesian lihat beliau ini. Cukup terus ibadah sampai seperti itu. Ini Hasan Sayyiduna Masruq masih memandang ibadahnya. Pokoknya kalau orang ahli ibadah terus mandang ibadahnya sedikit terus nambah. Tapi kalau sudah merasa ibadahnya cukup, ya stuck di situ atau berkurang. Ya. Kita kan enggak, apalagi kalau sudah Ramadan itu. Kalau kita ini Ramadan kan Masya Allah ya, ibadah itu banyak, terawih. Ya. Nanti kalau sudah Lebaran, ngerasa wake ibadah sampai akhirnya iki malaikat iki wis full ini, nyatet sebelah kanan iki full, sing kiri rada kosong ini, akhirnya digawe imbang supaya nggak degek titik. Ya. Ini sudah merasa kita ini Masya Allah sholat jamaah di masjid 5 waktu, puasa, terawih, ngerasani nggak pernah, itu sebulan aja kita ini sudah merasa kayak malaikat. Lah mereka seperti itu tuh puluhan tahun merasa dirinya nggak baik. Nah kalau kita kan merasa baik, akhirnya setelah Ramadan, ya kayak petik metu kok kandang terus, akhirnya waktu nakal titik, ya supaya imbang ini, ya sudah merasa banyak. Kemudian Imam Hasan al-Basri, beliau kalau menceritakan tentang bagaimana mujahadah mereka, ibadah mereka para sahabat dan para tabi'in. Karena Imam Hasan al-Basri ini tabi'in. Beliau mengatakan, adraktu aqwaman, yaitu sahabat. Kana ahaduhum, di antara mereka ada yang pelit urusan agama dan umur, ekonomis, mikir urusan agama dan umur, ya, lebih dari kalian mikir urusan dinar dan dirham. Kita ini kan kalau urusan uang kan mikir, ngeluarin duit mikir. Ya. Lah mereka itu urusan agama, urusan buang-buang waktu untuk umur tuh mikirnya kayak kita urusan dunia. Jadi mereka dijaga. Kalau kita punya uang kan nggak mungkin. Apa mungkin Anda punya uang terus buat di jalan? Apa mungkin Anda punya umur terus dibuang begitu saja? Kayak hal-hal yang kurang manfaat, nggak mungkin. Maghrib isya bal-balan. Eman maghrib isya ini waktu yang mulia. Kan mesti ada jam 2 malam, jam 11, jam 8, jam 5. Lu Habib kok ro yo ndelok pisan. Wis hiburan rek 5 tahun sepisan. Tapi boleh lihat sepak bola enggak apa-apa, wong hiburan. Tapi pertama kau tak kandani, jangan terlalu dipikiri.
karena sampean juga ndak dapat bayaran. Sing mikir jangan sing main ambek pelatih oleh duit. Kau niki menang kalah ya tetep kayak gini. Yang kedua, jangan dikotori dengan perbuatan yang maksiat. Taruhan. Ada ritsun min amali syaitan. Ini kotor, itu perbuatannya syaitan. Jangan dianggap remeh. Kalau nggak taruhan nggak seru gitu. Ya memang sing seru kon melarat itu seru memang. Jangan buang kayak gitu uang jadi haram, ini mubah ya. Terus ketika jangan waktu-waktu yang mulia kita buang. Maghrib isya sepak bola itu eman. Kalau sampai waktu kita ibadah terbengkalai, terlambat gara-gara lihat sepak bola. Ya lek sampai final kon si urip. Terus gak maghriban, gak sembarang kali. Durung final kon final DCI. Ya. Makanya kita tidak tahu umur manusia. Tidak apa-apa, asal pokoknya harus ngerti. Ya. Kemudian maknanya dari sini ya, orang-orang dulu itu tidak buang-buang waktu untuk hal yang nggak manfaat. Nggak buang-buang waktu untuk hal yang nggak manfaat. Mereka pelit sama waktunya itu. Makanya dipisi dengan ibadah. Kayak orang-orang ahli dunia ini, yang ahli dunia yang pekerja-pekerja, nggak mau buang waktu kecuali kerja. Ya, ngobrol ini ya buang waktu. Nggak oleh duit, nggak oleh apa. Nah, mereka untuk ibadah seperti itu. Kemudian wa kana Umar bin Utbah rahimahullah, beliau senantiasa keluar ke kuburan-kuburan tiap malam. Kemudian sholat ya. Sholat di kuburan itu tadi, dari sholat isya sampai subuh, sholat di sana. Terus pulang ke rumah, kemudian sholat subuh di masjid. Dan beliau berkata kepada orang-orang yang di kuburan kalau habis ibadah itu, idza aqbal 'alaiha ya ikhwani, wahai saudaraku, lembaran amal kalian sudah ditutup. Ini ngajak ngomong ahli kubur, hakikatnya buat pelajaran diri. Kalau sudah jadi orang mati, sudah tidak bisa kita ini amal. Lembaran wis tutup, wis buyar. Tinggal hisapin sudah. Mau apa? Mau apa lagi sekarang? Kalau sudah mati mau apa? Tuwi atas suhuf hukum sudah. Lembaran amal ini sudah ditutup wis. Isone mek ngenteni tahlilan ini. Anak-anak ngirim di situ. Mau amal tidak bisa, bisanya cuma nunggu. Kecuali dia punya amal di dunia, sedekah jariah itu yang masuk. Tidak punya, dia ngenteni tahlilan kita kirimi kanca-kancane dulure. Ya. Jadi orang kalau meninggal itu kata Rasulullah tidak bisa beramal kecuali 3. Kalau kita mati, bisa nggak kita sedekah? Nggak bisa. Bisa nggak kita nuntut ilmu atau ngajar? Nggak bisa. Bisa enggak kita haji? Tidak bisa. Bisa umur tidak bisa, sudah putus semuanya tidak bisa. Tapi bekas hidupnya tadi itu ada yang masih jalan. Rekeningnya apa? Sedekah jariah. Ada ilmu yang manfaat. Ada dia punya anak yang dididik jadi anak soleh. Terus akhirnya mendoakan. Itu amal dia yang masih jalan. Atau kiriman dari orang-orang. Kiriman dari orang-orang. Koncone sik nahlili ya untung sik duwe kanca ngono. Aku gak iso mbayangno. Nek wis gak sedekah, gak duwe ilmu, gak rabi, ndak punya anak, terus koncone model sing bid'ah tahlil wis buyar. Saken wong iku. Terus apa sing ngate ngirim itu?
Eh, Dia mungkin sedekahnya kurang, tidak bisa bangun masjid, tapi punya teman jamaah tahlilan hingga akhirnya namanya disebut terus, ditahlili, lumayan nambah terus rekeningnya. Wis untung oleh iku. Lagi koncone gak gelem ngono, bid'ah. Ya wis. Lengkap nasibmu wis. Maka itu kata beliau ketika menghadap ke kuburan, tuwiyat suhufukum, wis lembaran-lembaranmu sudah selesai. Ya, karena memang dunia darul amal. Ya, wal akhirah atau mahsyar atau kubur darul jaza. Ya, ini kita ini sekarang ada di tempat beramal. Adapun nanti kuburan sampai akhirat adalah tempat balasan. Terima balasan tok wis. Wais Al-Qarani rahimahullah taala yuhyi lail kullah. Malam itu berarti mulai maghrib. Enggak tidur sampai subuh, tiap malam ibadah. Terus kira-kira berapa rakaat? Bangun malamnya beliau ini berapa rakaat? Cuma 2 rakaat, sujudnya tok sajdah wahidah. Jadi habis sholat isya selesai mungkin makan semuanya ibadah, tek sujud, tek sampai subuh. Karena Pak Busali ini Rabi al-Adawiyah, beliau mengatakan al-lailah lailatus sajdah, au lailah lailatus sujud. Malam ini malam sujud, sujud sampai subuh. Al-lailah lailah ruku. Malam ini malam ruku, ruku sampai subuh. Al-lailah lailal qiyam. Malam ini malam berdiri, sudah berdiri ibadah sampai subuh. Al-lailah lailatul julus, duduk tahiyat itu sampai subuh. Masya Allah. Malamnya macam-macam, buat ruku, buat sujud, buat ibadah. Karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kalau malam kalau ibadah baca kunut. Baca kunut ini berapa menit? Kita baca kunut berapa menit? Paling 1 menit ya. Beliau baca sampai subuh. Diulang-ulang itu sampai subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Allah diulang berjam-jam. Wa'afina fi man afait. Wa'afina fi man afait. Diulang sampai berapa jam terus. Sampai seperti itu. Kadang-kadang baca Quran, beliau itu kalau baca Quran, ketika sampai di firman Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alahumur rahmanu wudda. Wudda. Allah jadikan Maha Rahman ini cinta, wudda, wudda. Sampai itu. Masya Allah. Itu yang seperti itu hadirin, itu tuh masih merasa banyak maksiat. Yang seperti itu tuh masih merasa kurang. Ya kita ini ibadah tak jelas, tapi kadang merasa lebih. Gara-garanya apa? Gara-garanya kita ini lihat orang di bawah kita. Sampean seneng majelis, sampean seneng nuntut ilmu, sampean seneng dengan ulama, itu masya Allah. Ini nikmat besar dari Allah, yang namanya taufik. Tapi tetangga kalian ada itu umur 40 sik colonongan, ndek, awak tatoan, sembayang gak ngombe ae. Anda lihat. Nah, ketika Anda lihat seperti itu, Anda akhirnya merasa bahwa aku daripada ini mending. Nah, itu yang jadi masalah. Karena kita yang kita pandang ini yang seperti itu. Kalau yang kita pandang di atas kita, ya kita merasa kurang. Makanya kita diajari sekarang ini untuk tahu amal salaf kita, supaya kita tahu apa yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya sudah.
Kemudian fakana la yarfa'u ra'sahu hatta yuhis bi 'admihi qad dhaba min syiddatil buka. Beliau itu sujud sampai merasa tulangnya itu leleh karena banyaknya menangis kepada Allah. Dalam Tanbihul Mukhtarin disebutkan Sayyidatuna Rabi'ah itu kalau malam suaminya kalau lihat itu saking banyaknya nangis sampai kayak orang habis wudu. Karena Pak Musalihin bahkan sampai saking banyaknya nangis sampai ada bekasnya di situ. Itu baru, gak mungkin digawe-gawe. Itu baru ibadah. Bayangkan tempatnya air mata mengalir itu sampai hitam. Kalau jidat hitam kan mesti gampang kan ya? Sujud itu digosok-gosok ini kan ya ireng kok. Masih bisa. Tapi kalau air mata mengalir enggak mau suatu japak gitu. Ngapal loh. Enggak mungkin begini-gini kan. Itu baru. Karena bagi sebagian salaf itu dari wajah mereka itu sampai seperti itu. Ngapal air mata itu. Karena itu rekop dulu dulu. Hatinya yang lunak. Banyak nangis sama Allah. Qala, dan beliau berkata ketika Utbatul Ghulam rahimahullah ta'ala taubat dari maksiatnya, nyesel, maka la yahna fi aklin wala syurbin wala naumin hatta mat. Enggak enak tidur, enggak enak makan, enggak enak minum sampai mati. Masya Allah. Walamma hajja Masruq, Sayyiduna Masruq rahimahullah ketika beliau itu haji, kan haji ini kan masyair, tempat yang betul-betul turunnya rahmat dari Allah hari-hari itu. Tidak buang-buang waktu untuk ibadah sampai la yadha jambahu ilal ard abadan. Gak pernah meletakkan apa itu? Jam ini. Pinggang apa? Apa sih bahasa Indonesia ini? Pinggir badan ini. Maknanya tidak pernah tidur. Sini orang yang tidur kan gini, tidak pernah naruh, jadi duduk terus. Tidak pernah inna makana yaghfal atau yanam wa huwa jalis fi ba'di awqat. Kalau tidur kadang-kadang duduk. Tidurnya orang yang nggak mau buang-buang waktu untuk ibadah. Jadi selama haji nggak tidur. Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid dulu waktu taklim di Rubatari 4 tahun nggak tidur. Maknanya nggak tidur itu bukan nggak tidur, jadi nggak mau tidur. Sampai apa namanya kasurnya itu belum dibuka sama sekali. Mondok 4 tahun, kasurnya itu masih gulungan. Jadi tidurnya itu duduk sambil bawa kitab tuh, 4 tahun. Ini bang ada orang yang bisa tidur duduk gitu. Kayak kondek majelis lah iso, mulai tahlilan ya. Tidur letakkan badan enggak. Ya ini juga gitu. Ini cuma haji. Kalau Hasan bin Ismail 4 tahun di pondok. Saya dulu 4 tahun di pondok. Saya dulu mondok 5 tahun di Hadramut. Alhamdulillah kasur ganti berapa kali saya. Saking turut tok ya. Kempes ganti mana. Ya. Beliau buka aja enggak. Masya Allah. Itu baru thalabul ilm itu. Kemudian wa kana Mujahid rahimahullah taala yaqulu ibadi ahli zaman li ubati ahli zaman
Mujahid berkata kepada ahli ibadah di zamannya, antum lastum ubadan, kamu itu bukan ahli ibadah, walakinnakum mutaladzizuna bil ibadah. Kalian ini cuma merasakan nikmatnya ibadah. Kalau aku adrakna aqwaman, ngalami kaum kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah, di mana mereka itu kalau umurnya sudah sampai 40 tahun digulung kasurnya itu, tawa firasyahu firasyan naum hatta yamut, sampai mati. Karena sudah 40 itu sudah siap-siap berangkat wis. Ya. Sudah 40 itu kan kata Rasulullah, siapa saja yang umurnya sudah sampai 40 masih banyak maksiatnya daripada ketaatannya, ya siap-siap orang merokok. Orang umur 40 itu, kalau orang umur 80 itu kan jarang. Kalau umurnya 80 umur sudah tinggal separuh. Nek handphone itu 50%. Ya. Kalau anak bayi itu handphonenya masih 97%. Ini enak. Kalau sudah umur 50, nah itu sudah mulai tinggal 35%. Kalau sudah umur sudah 60, tinggal 20%. 60, 70, itu sudah tinggal 5%. Handphone kurang 5% lah, tutut, mana gak nyambung-nyambung ngomong ini. Wis 70 wis tutut wis. Handphone baterainya tinggal dikit udah. Ya, kita ini umur ini kita nggak tahu ini kalau umur semuanya disamaratakan 70 80. 70. Ya, tapi kita nggak tahu umur manusia. Maka itu siapa di antara kalian sudah umur 40, sudah jangan sibuk ngurusin dunia. Sudah preisik, secukupnya. Wis, sudah cukup. Kau sudah buang umur bertahun-tahun untuk dunia. Sekarang banyakin ibadah sama Allah. Ya. Ada perkataan, ya, katanya pemuda ahli ibadah itu baik. Ya, orang tua ahli ibadah itu baik, tapi kalau pemuda lebih baik karena hebat ya. Jadi kalau orang tua tobat itu baik, tapi kalau muda tobat itu lebih hebat. Ya. Kemudian wakana Kahmas bin Hasan rahimahullah taala yusolli kulla yaum al-faraqah. Seharinya itu sholatnya 1000 rakaat. Jadi 500 kali salam. Fama yafragh minha hatta yasir yazhaf min adh-dhu'f. Kalau sudah 1000 rakaat terus lemes awake kayak mari maraton. Tsumma yaqul li nafsi ba'da dzalik, kemudian setelah 1000 rakaat ngomong kepada dirinya, qumi, nafas, diri, bangun. Bangun untuk ibadah yang lain. Ya ma'wa kulli syarr, wahai casingnya semua. Dia ngomong sama badannya, badan bangun, cari ibadah yang lain. Dasar kau adalah tempatnya perbuatan buruk badan ini. Ya. Ya, seperti itu hadirin. Ya Allah. Ini ibadahnya 1000 rakaat. Kemudian akhir umri kana yusolli kulla yaum 500 rakaat. Setelah tua, tidak bisa lagi 1000 rakaat, cuma bisa 500 rakaat sehari. Tsumma yabki, terus senantiasa dia nangis, wa yaqul ya waili min rabbi, ya Allah. Bahayaku.
Bahaya aku nanti gimana ngadep ya Allah Subhanahu wa taala. Aduh ya apa diapakno aku mbek Gusti Allah. Wa qad naqadat nisfu ibadati. Au naqattu isfu ibadati. Aku sudah batalin separuh ibadahku. Aku udah kurangin setengah ibadahku. Subhanallah. Wais Al-Qarani rahimahullah ta'ala idza ghalabahu naum intabah faza'an mar'uban. Wais Al-Qarani itu kalau malam ibadah gitu terus terlelap ketiduran, bangun itu langsung faza'an, nangis, takut, mar'ub, dredeg. Wa yaqul Allahumma inni a'udzubika min 'ainin nawamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang itu suka tidur, dan dari nafsu lawamah, dari nafsu yang diikuti, dan dari perut yang enggak kenyang, makan terus enggak mau. Orang-orang seperti ini masih ada loh. Hatta fil mutaakhirin. Karena Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, saya pernah dapat cerita dari cucunya. Kalau jadi Muhammad dulu, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu, kalau tidurnya itu lebih dari 3 jam bangun nangis. Jadi tidurnya dia itu sejam setengah bangun, baca kitab ibadah, nanti tidur lagi sebentar bangun. Jadi tidur tidak pernah lama. Kalau tidurnya gharik, tidur yang dalam, tidur yang lelap sampai berapa jam, bangun nangis. Masya Allah. Wa kana Abu Juwairiyah rahimahullah ta'ala yaqul sahabtu aqwaman kabatul lail fama ra'aitu ahsan mukabadah min Abi Hanifah. Aku berteman dengan sekelompok kaum yang mereka orang-orang itu ahli ibadah di tengah malam. Ahli ibadah di tengah malam, mujahadah kalau malam ibadah. Dan aku tidak melihat orang yang mujahadahnya lebih hebat dari Abu Hanifah. Makanya katanya Wawi bin Ahmad Sahib Tarsyil Mustafidin, 4 madhab yang Anda tahu itu, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Imam Abu Hanifah, Sayyidina Nu'man namanya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, ya, Imam Malik bin Anas. Mereka ini bukan cuma sekedar ulama, balhum aulia. Mereka itu bukan cuma sekedar alim punya ilmu terus jadi madhab itu, enggak. Mereka itu wali-wali Allah, ibadahnya semuanya. Ini lihat, aku berteman dengan banyak orang ahli ibadah, tapi nggak pernah lihat orang ahli mujahadah ibadah di malam hari seperti Abu Hanifah. Aqamtu indahu 6 ashhur. Aku tinggal bersama beliau 6 bulan. Fama ra'aituhu wada'a jambahu ilal ard. Aku enggak pernah lihat dia tidur di tengah malam fi lailatin min layali. Ya memang dalam manakibnya Imam Abu Hanifah sendiri disebutkan, karena Imam Abu Hanifah yusolli subuh bi wudhu'il isya 40 sanah. 40 tahun sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Banyak ulama yang seperti itu, di antaranya Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Abu Hanifah. Ya apa? Ini malam ya, dia tidak pernah tidur. Malam ibadah. Anda lihat sendiri 6 bulan. Malam nggak tahu turun, nyekel kitab duduk. Gitu. Insyaallah. Kan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Hurairah. Itu beliau pernah kalau malam itu Qiyamul Lailnya itu kan orang biasanya jam
2:30 bangun sampai jam 4. Ini enggak. Qiyamul lail itu jam 11 jam 12 bengi wis tangi. Jadi orang dulu itu tidurnya cepat, bangunnya cepat. Orang dulu itu gitu. Tidurnya cepat. Mereka itu jam ini saya jam berapa ada bisa. Jam 7 kurang. Berarti nanti maksimal jam 8 tuh mereka sudah tidur semua. Tapi nanti jam 1 setengah 2 harus tangi ibadah. Nah kita kan enggak turu jam 1 setengah loro, tangi jam 9. Ya. Enggak karu-karuan. Mereka itu tidurnya cepat, bangunnya cepat. Sehat. Yang seperti itu saya lihat Habib Bagir mulai dawilah. Habib Bagir coba ngopai jam 9, tutupan kabeh turu. Jam 9 sudah tidur, setengah 9 sudah tidur. Tapi nanti sampai jam 3 bengi wis tangi ya Habib. Sampai umur 80 90 tahun sekarang masih kayak gitu. Bayangkan Habib Bagir itu umur 90, qiyamul lail gak tinggal. Tidurnya cepat. Kakeknya istri saya itu Habib Syekh Assegaf itu juga gitu. Jam 9 sudah tidur. Tapi nanti jam 2:30 udah bangun. Nah, itu orang dulu kayak gitu. Lihat supaya bangun malam. Tapi mereka ini lebih hebat lagi. Malam tidak tidur. Mulai sholat habis isya gini jam 7 ini ibadah di masjid sampai subuh. Dan tidak sekali itu 40 tahun. Kan Imam Habib Umar bin Abdurrahman Atos itu bangun jam 11 itu ibadah. Tidur jam 8 setengah 9, jam 11 sudah bangun ibadah sampai situ. Sampai murid-muridnya kesian. Murid-muridnya itu kesian dia. Habib, ojo nemen-nemen bohong. Loro loh. Ya. Kayak aku ini flu, gara-gara kakek delok bal-balan nih. Ya. Sakit dulu nanti antum ini. Terus gimana? Kurangi Habib, kurangi. Mbok tangi jam 2 dulu. Sampai subuh, 2 jam itu cukup. Nah, nuruti murid-muridnya ya wis. Ya, her. Suatu hari berjalan bersama murid-muridnya dari undangan gitu, acara mungkin nikahan, kelihatan ada samar, gambusan, jam 8 mulai, setengah 9 mulai, ketepung itu joget-joget, tanya beliau. Acara gambusan ini mulai jam piro? Samar nih. Jam setengah 9 mulai sampai Gharibul Fajr. Bahkan kadang-kadang sampai adzan subuh baru berhenti. Kok kuat? Iya, bepraksi. Bahagia, happy. Ya farahun. Sampai kadang-kadang mereka tidak duduk loh, berdiri loh. Delok samar, delok gambus, delok konser itu. Wong delok konser ku hadirin bayar. Gak gratis, bayar. Jam piro konser mulai biasanya? Anggap mulai jam 8 delok konser. Sampai jam 1, jam 2 malam berdiri. Gak ono berkatane. Bayar, berdiri ada tempat duduknya. Sampai malam joget-joget, kuat. Kenapa kuat? Bahagia. Kemudian lihat gitu, Habib Umar bin Abdurrahman tanya, ila mata, ila qoblal fajr. Kif? Tidak capek mereka. Kif ta'ibuhum yafrahun. Mereka tidak capek. Tidak, mereka tuh bahagia, tidak capek. Kemudian beliau ngomong sama murid-muridnya, minal laila
La tamna'uni 'anil qiyam. Dari malam ini jangan lagi ada yang ngelarang saya bangun malam. Seperti biasanya yang jam 11 itu, jam 10, jam 11 sampai subuh. Jangan. Kenapa? Hum yafrahuna bidunya wa la yata'ab wa ana afrah bi rabbi ana ata'ab. Mereka ya, bahagia dengan dunianya nggak capek. Aku bahagia dengan Tuhanku, aku capek. Mulai sekarang nggak usah. Tetap saya jam bangun jam 10 malam sampai subuh. Masya Allah. Ya. Semoga kita diberi oleh Allah kekuatan untuk ibadah, istiqomah sebagaimana mereka istiqomah, hingga kita ditutup semua kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirrul Fatihah.